إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Jamaah sekalian, para ikhwan, jamaah sekalian, para ikhwan dan para aba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini ba'dal fajr kita diizinkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa melanjutkan kajian kita membahas kutaib atau risalah yang berjudul Tarbiyatul Aulad fi Dhawil Kitabi wa Sunnah, mendidik anak di dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna dan tidak ada sesuatu yang dapat menghantarkan seorang hamba menuju ke surganya Allah dan menjauhkan hamba dari siksa Allah melainkan sudah dijelaskan dan diterangkan. Dan tidak ada suatu kemaslahatan, suatu kebaikan baik untuk dunia dan akhirat, dan juga tidak ada suatu hal yang dapat menjauhkan dari mafsadat atau keburukan di dunia dan di akhirat melainkan sudah dijelaskan di dalam agama kita. Karena itulah pendidikan anak, pendidikan keluarga adalah suatu hal yang tidak akan luput dari agama kita, dari Islam. Sehingga mempelajari dan mengetahui tentang kewajiban kita sebagai orang tua dan hak-hak anak kita suatu hal yang niscaya, suatu hal yang wajib untuk kita pelajari dan kita pahami. Dan insyaallah taala kita akan membahas sebuah risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Salam As-Sulaiman hafizahullah taala, yang mana buku ini ringkas namun padat dan syarat akan faidah, dan buku ini juga ditaqrid, yaitu diberikan kata pengantar oleh Al-Allamah Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Di kesempatan yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang muqaddimah dan juga makna tarbiyah di dalam Islam. Insyaallah di sini kita akan masuk ke muqaddimah atau pengantar kedua. Kita akan berbicara tentang anak. Karena kita bicara tentang pendidikan anak. Bagaimana anak itu statusnya di dalam Islam? Ini adalah sebagai pengantar kita agar kita tahu bahwasanya anak itu sesuatu yang istimewa di dalam agama kita, di dalam Islam. Nikmat dan karunia sekaligus ujian, cobaan, dan bisa menjadi musuh. Waliyadzu billah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam agama yang sangat memperhatikan anak dan pendidikannya. Karena kita tahu anak itu karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus amanat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Kaidah yang harus kita pahami jamaah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada hamba termasuk anak, itu berarti nikmat. Nikmat. Dan nikmat itu juga harus kita camkan adalah sesuatu yang dititipkan kepada kita. Berarti dia adalah titipan atau amanat, sejatinya bukan milik kita. Jika itu adalah suatu amanat atau titipan, berarti amanat itu memiliki hukuk wa wajibat, memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Agar kita bisa menjalankan amanat tersebut, kita harus mengetahui apa haknya anak, apa kewajiban kita. Jadi agar bisa melaksanakan amanat, kita harus punya ilmu tentang hak dan kewajiban.
Kemudian karena ini hak dan kewajiban, maka ini tentunya suatu ujian bagi kita. Allah menguji kita. Namanya ujian, ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Dan ini memang merupakan sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai tempat ujian bagi kita. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam di dalam memandang anak, yang pertama kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala itu mengistimewakan korelasi atau hubungan atau relasi antara orang tua dengan anak. Sampai-sampai Allah jadikan sebagai objek sumpah. Allah bersumpah dengan hubungan antara anak dan orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Balad, ya, ayat ke-1 sampai ke-3. Pertama, Allah bersumpah, la uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah, kata Allah, dengan negeri ini, yaitu Mekah. Jadi Allah pertama bersumpah dengan apa? Dengan Mekah, negeri Mekah. Kemudian yang kedua, wa anta hillum bihadzal balad. Aku juga bersumpah dengan engkau, wahai Muhammad, yang bertempat di negeri ini. Jadi Allah bersumpah dengan Nabi kita. Yang ketiga, wa walidi wa ma walad. Aku bersumpah, yaitu demi pertalian atau pertautan antara orang tua dengan anaknya. Para ulama, ya jamaah sekalian, ketika berbicara tentang al-qasam, sumpah, ya, pertama kita tahu ya, Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb kita yang tidak mungkin berdusta. Mustahil bagi Allah berbohong. Artinya apabila Allah berfirman, pasti firman Allah benar. Ya, firman Allah benar. Makanya dikatakan apa? Asdaqul hadis. Fa inna asdaqa al hadis kitabullah. Karena sesungguhnya sebaik-baik, sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, Al-Quranul Karim. Jadi nggak mungkin Allah itu berbohong. Jadi ketika Allah berfirman, pasti benar, pasti jujur. Nggak mungkin Allah berbohong, mustahil. Yang kedua, ya, manusia bisa jadi jujur, bisa jadi berbohong. Rasulullah SAW, para nabi dan para rasul dijaga oleh Allah, maksum. Tidak mungkin mereka itu berbuat dosa besar. Nggak mungkin mereka itu, ya, melakukan kesalahan-kesalahan di dalam menyampaikan wahyu. Jadi apa yang mereka sampaikan itu adalah kebenaran dan kejujuran para nabi dan para rasul. Adapun selain para nabi dan para rasul, bisa salah, bisa benar. Karenanya kita tidak diwajibkan untuk mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ya, Al-Quranul Karim turun kepada kita, ya, itu sebagai bimbingan, way of life, yang dapat menghantarkan kita kepada kebaikan dan menjauhkan kita dari keburukan di dunia dan di akhirat. Jadi apabila Allah berfirman, firman-Nya Allah itu pasti benar. Nah, manusia ketika bicara kadang-kadang perlu adanya penekanan agar dia itu atau perkataannya itu diterima atau dianggap. Dengan cara apa? Sumpah. Wallahi, sumpah demi Allah, aneh kemarin begini dan begitu. Itu manusia untuk melakukan penekanan. Allah Subhanahu wa taala apabila tidak bersumpah, perkataannya pasti benar. Lantas bagaimana apabila Allah itu sampai bersumpah? Paham ya maksudnya jemaah? Apabila Allah tidak bersumpah saja, perkataannya itu pasti benar. Lantas bagaimana apabila Allah sampai bersumpah? Berarti ketika Allah bersumpah itu menunjukkan tentang dahsyatnya sesuatu yang Allah jadikan sebagai sumpah. Berarti di situ ada keistimewaan. Allah hendak menekankan dan menguatkan sesuatu agar kita benar-benar memperhatikan. Kemudian poin berikutnya ya jamaah, adalah diharamkan bagi kita bersumpah kecuali hanya dengan menyebut nama Allah. Karena kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah jatuh kepada kesyirikan.
Adapun Allah berhak bersumpah dengan makhluknya. Allah pencipta. Allah berhak. Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan waktu, Allah bersumpah dengan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Karena objek sumpah yang Allah jadikan sumpah itu pasti ada suatu keistimewaan. Makanya Allah jadikan sebagai objek sumpah. Adapun kita manusia enggak boleh bersumpah kecuali hanya dengan menyebut nama Allah Rabb kita. Wallahi, tallahi, billahi dan yang semisalnya. Jadi enggak boleh kita bersumpah demi orang tua kita, demi anakku, ya, atau demi Rasulullah, demi ini dan demi itu tidak diperbolehkan. Sumpah hanya boleh menyebut nama Allah Subhanahu wa taala semata bagi kita. Adapun Allah bisa bersumpah dengan menyebut apapun yang Allah kehendaki, dan apabila Allah bersumpah berarti objek sumpah itu sesuatu yang memang diistimewakan oleh Allah, sesuatu yang diagungkan. Di sini al-balad, Allah bersumpah dengan negeri Mekah karena Mekah istimewa. Ya. Negeri yang istimewa di antaranya Mekah. Kemudian Allah bersumpah dengan nabi kita karena manusia yang istimewa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Allah bersumpah dengan pertautan atau pertalian antara orang tua dengan anak. Itu menunjukkan ada yang istimewa, ya, berkaitan dengan pertautan antara orang tua dan anak. Jadi hubungan kita dengan anak kita itu istimewa, ya jemaah. Makanya dijadikan sebagai objek sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin kedua yang perlu kita pahami, ya. Setelah kita memahami ini, ternyata pertautan atau pertalian kita dengan anak kita itu istimewa, bahkan dijadikan sebagai objek sumpah oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim. Ketika Allah berbicara tentang orang tua, maka Allah perintahkan manusia untuk berbakti kepada orang tuanya. Itu sebagai pengakuan hak atas orang tua. Bicara tentang hak orang tua, ya jemaah, ini menarik. Hampir semua ayat di dalam Al-Quranul Karim ketika berbicara tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, selalu datang setelah perintah kepada siapa? Perintah untuk mentauhidkan Allah, berbakti kepada Allah. Ya. Jadi setelah perintah untuk mentauhidkan Allah, baru datang perintah untuk berbakti kepada orang tua. Kita tengok misalnya surat Al-Isra ayat 23. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu telah menentukan, memutuskan, Rabbmu telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya Allah. Apa ini? Tauhid, haknya Allah. Kemudian Allah ingatkan wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menempatkan bakti kepada orang tua setelah bakti kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata, janganlah kalian menyekutukan Allah. Haknya Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana. Dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, Allah benar-benar memperhatikan haknya orang tua. Kita lihat lagi ayat surat berikutnya, surat Al-An'am ayat 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul," katakanlah wahai Muhammad, ya alaihi salatu wassalam, "Ta'alau," ya, sampaikan wahai Muhammad, ya, marilah, ya, "Atlu ma harrama rabbukum alaikum." Aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan Rabbku kepada kalian. Bacalah wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, kemari aku bacakan apa yang Allah haramkan untuk kalian. Apa itu? Alla tusyriku bihi syai'a.
janganlah kalian menyekutukan Allah. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada orang tua kalian. Allahu akbar. Jadi jemaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat betapa Allah sangat memperhatikan haknya orang tua. Allah perintahkan manusia untuk berbakti kepada mereka, ya. Nah, sekarang coba kita tengok ya jemaah sekalian, surat Luqman, ya, Luqman alaihissalam, ya. Jika kita perhatikan di dalam surat Luqman, ya, Allah Subhanahu wa taala membawakan nasihat manusia yang istimewa, bukan nabi, bukan rasul. Luqman bukan nabi, bukan rasul. Ya, bahkan di dalam kitab ya kutub tafsir, di dalam buku-buku tafsir dan buku sejarah disebutkan Luqman alaihissalam ini seorang mantan budak, berkulit hitam, pendek, hidungnya pesek. Disebutkan ciri-ciri fisiknya. Yang mana apabila ya orang seperti ini ada di hadapan manusia, manusia itu cenderung tidak menganggapnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia tidak dilihat dari fisik. Bahkan Luqman diabadikan namanya, bukan nabi, bukan rasul, tapi Allah istimewakan Luqman alaihissalam. Ya. Makanya kita belajar dari Luqman. Ketika Allah Subhanahu wa taala membawa nasihat Luqman, apa nasihat Luqman yang pertama? Ya bunayya la tusyrik billah. Inna ya asyirka la dzulmun adzim. Wahai nak, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu termasuk kezaliman yang besar. Surat Luqman ayat 13. Kemudian perhatikan jemaah, Allah ketika membawa nasihat Luqman ini, setelah ayat ke-13, ayat 14, ayat 15 itu bukan nasihat Luqman. Ini perlu kita perhatikan. Bukan nasihat Luqman. Baru kemudian di ayat ke-16 kembali kepada nasihat Luqman. Nasihat ke-14 dan ke-15 itu wasiat Allah, perintah Allah. Ya. Jadi setelah Allah membawakan nasihat Luqman kepada anaknya, nak, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah termasuk kezaliman yang besar. Kemudian Allah memberikan nasihat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia. Perhatikan kata Allah. Allah tidak mengatakan kepada orang beriman, Allah tidak mengatakan kepada muslim, Allah katakan kepada manusia, artinya kepada semua manusia. Allah perintahkan, Allah wasiatkan, ya. Apa? Allah wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada bapak ibunya. Ya. Biwalidayhi, itu kedua orang tuanya, bapak dan ibunya. Artinya kita diperintah Allah untuk berbakti kepada ibu bapak kita, bukan cuma kepada salah satunya. Kemudian Allah istimewakan ibu dengan keistimewaan yang luar biasa. Karena Allah ketika menyebutkan berbakti kepada kedua orang tua, setelah itu biasanya Allah akan sebutkan keistimewaan seorang bunda, seorang ibu. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandungnya semakin lama semakin berat, semakin penat, semakin sulit, semakin susah. Allah ingin menerangkan, ibu itu mengandung kita dengan begitu sulitnya. Ini menunjukkan betapa Islam itu sangat menghargai dan memuliakan seorang ibu. Ya, di samping seorang ayah, ibu lebih istimewa lagi. Makanya ketika ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, dengan siapakah aku hendaknya berbuat ihsan?" Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ummuka? 3 kali. Kemudian baru abuka. Baru kemudian ayahmu. Kenapa? Karena ada rahasia di situ. Karena ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki dimanapun. Mengandung, melahirkan, dan menyusui. Makanya di sini Allah ingatkan tentang keistimewaan ibu. Wa fisaluhu fi amaini, dan kemudian disapihnya selama 2 tahun. Nah, kemudian perhatikan kata Allah, anishkur li walidayka,
agar kalian bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ya. Jadi kita diperintahkan ternyata untuk berbakti dan bersyukur setelah kepada Allah, kepada orang tua. Agama kita ya jamaah sangat memuliakan orang tua. Tapi perhatikan, ketika para ulama menjelaskan tentang surat Luqman ini, siapa yang menasihati anak kepada anaknya? Orang tua. Dan di sini yang ditunjukkan seorang ayah. Luqman seorang ayah. Di dalam Al-Quran kalau kita lihat ya, nasihat-nasihat orang tua kepada anaknya hampir semua ditunjukkan oleh seorang ayah, sebagai pengingat bahwasanya laki-laki imam di rumahnya bukan cuma berurusan dengan urusan nafkah, mencari nafkah, mencari fulus, tapi juga harus hadir di dalam pendidikan, mengarahkan dan mendidik anak-anaknya. Dan juga ya jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang paling utama ini kita belajar nih dari Luqman alaihissalam. Anak itu amanah, titipan dari Allah, milik Allah bukan milik kita. Tugas kita adalah ketika Allah karuniakan anak itu kepada kita, kita koneksikan, kita bangun hubungannya dengan Allah. Itu pertama kali. Kita bangun hubungan anak kita dengan penciptanya. Itu tugas kita pertama kali. Bukan kita kenalkan dia dengan dunia-dunia dan seisinya, tapi pertama kali pondasinya kita kembalikan, kenalkan anak kita dengan Allah. Haknya Allah yang paling tinggi. Kamu nak makhluk Allah, diciptakan Allah, Allah maha baik, maka kita harus beribadah hanya kepada Allah. Janganlah kamu menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah termasuk kezaliman yang besar. Dan kemudian yang menarik, ini kata Syekh Muhammad Ibrahim Al-Hamad ya, di dalam kitab beliau ya tentang fawaid atau faidah-faidah dari kisah Luqman. Beliau menerangkan ketika Luqman memberikan nasihat tentang tauhid, kemudian Allah memberikan nasihat tentang berbakti kepada orang tua. 2 ayat loh. Karena ayat ke-15 itu kita diingatkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm. Apabila engkau dipaksa, ini diperhatikan, dipaksa, wa in jahadaka, jahada itu artinya orang tuamu sungguh-sungguh menyuruh kamu, bukan cuma diperintah tapi benar-benar sungguh-sungguh, mujahadah ya, dipaksa benar-benar agar kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Apa kata Allah? Fala tuti'huma. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu taati keduanya. Sesayang-sayangnya kita kepada orang tua, ketika kita diperintahkan untuk sesuatu yang menyelisihi Allah, ya keluar dari ketaatan kepada Allah, jangan taati keduanya. Allah tidak memerintahkan jangan berbakti kepada keduanya, bukan. Jangan taati kedua orang tuamu. Ya, fala tuti'huma, jangan taati di dalam perintah yang keliru tadi. Tapi kata Allah, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, meskipun mereka musyrik, meskipun mereka kafir, meskipun mereka menyimpang. Kita diperintah kepada keburukan, kepada kemaksiatan, kepada kesyirikan, tidak taat. Tapi kita mempergauli mereka di dunia dengan baik. Perintah Allah ini, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, tetap pergauli mereka di dunia dengan baik. Di antara rahasianya ya jamaah, ketika para ulama menerangkan nikmat Allah secara umum ada 3. Nikmatul ijad, nikmatul imdad, nikmatul huda. Nikmat ijab artinya nikmat keberadaan. Tadinya kita tidak ada, Allah jadikan ada. Tadinya kita belum berupa sesuatu apapun, Allah ciptakan kita menjadi sosok manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk komposisi yang begitu baiknya. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Dengan sebab siapa? Orang tua kita. Orang tua kita sebab hadirnya kita di muka bumi ini. Allah berikan kita nikmat hidup, nikmat yang besar. Tadinya kita bukan sesuatu apapun, kita menjadi sesuatu sosok yang memiliki makna. Dan sebabnya orang tua kita. Seburuk-buruk sejelek-jeleknya orang tua kita, tetap mereka adalah sebab yang menghantarkan kita di dunia. Sekiranya kita berbakti kepada mereka seumur hidup kita, seumur hidup mereka, gak akan bisa membalas kebaikan mereka.
Karenanya kita diperintahkan Allah mengingat tentang orang tua kita. Seburuk sejeleknya mereka, Islam mengakui tentang orang tua. Hatta kafir, hatta musyrik, hatta fasik, tetap kita harus berbuat baik kepada mereka. Tapi tidak boleh taat di dalam keburukan, di dalam kemaksiatan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam memaksiati sang pencipta. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad Ibrahim Al-Hamad, di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala masuk memberikan nasihat tentang berbakti kepada orang tua setelah Luqman memberikan nasihat kepada tauhid, baru kemudian setelah itu di ayat ke-16 Luqman masuk lagi memberikan nasihat tentang muraqabatullah. Kata beliau, di antara rahasianya, hikmahnya adalah sebagai pengingat kepada segenap orang tua. Wahai para orang tua, apabila Anda melaksanakan kewajiban dan amanat yang Allah karuniakan kepada Anda, yaitu dengan menautkan anak Anda kepada Allah, Anda mengkoneksikan anak Anda kepada sang penciptanya, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha Anda. Allah akan menjadikan anak Anda, Allah berikan taufik menjadi anak yang saleh insyaallah. Dan anak yang saleh ini berbakti kepada orang tuanya. Jadi dari sini kita belajar bahwasanya bakti anak diawali dari kita sebagai orang tua. Ya, diawali kita sebagai orang tua. Karena itu ya jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di poin yang ketiga, setelah kita bicara pengakuan atas orang tua, Allah mengakui haknya anak. Ya, pengakuan atas hak anak, yaitu apa? Kewajiban bagi kita untuk melindungi, menjaga dan memelihara mereka. Ya. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi dalam surat Al-An'am 151 Allah berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq." Ya. Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Rabbmu kepadamu. Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hendaknya kalian berbuat ihsan kepada bapak ibu kalian. Janganlah kalian membunuh anak-anakmu. Jadi haknya anak untuk mendapatkan kehidupan. Dilarang oleh Allah membunuh anak. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kamu takut kemiskinan. Ini diantara dalil yang disebutkan oleh para ulama haramnya KB, haramnya mempergunakan alat kontrasepsi kecuali apabila ada kondisi-kondisi yang memang memperbolehkan. Liddarurah walil hajah. KB itu ada rincian. Siapa yang ber-KB tujuannya untuk tahdidun nasl, membatasi keturunan, haram hukumnya. 2 anak cukup, 1 anak cukup, 3 anak cukup, haram hukumnya. Untuk tahdidun nasl, ya, hukumnya haram. Tapi apabila tujuannya untuk tanzimun nasl, mengatur jarak kelahiran, diperbolehkan oleh sejumlah besar ulama agar kita bisa untuk mendidik, mendampingi anak-anak kita dengan lebih baik lagi. Ya, tanzimun nasl boleh, mengatur jarak kelahiran tuh boleh. Ya. Tapi secara asal terlarang mempergunakan KB. Kenapa sih orang-orang melakukan KB? Takut kemiskinan umumnya. Gimana nanti kami repot, gimana nanti sekolahnya, gimana nanti ini dan itu. Ya. Allah ingatkan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang akan memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka. Yang akan memberikan rezeki Allah. Ya jamaah, burung saja, ya, itu dia keluar di pagi hari, kembali ke sarangnya kenyang. Allah jamin rezeki masing-masing. Yang penting mau berusaha. Ya, nggak perlu takut dengan kemiskinan. Ya, nah, jadi diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus mengakui haknya anak agar dia bisa hidup. Kemudian juga pengakuan atas
hak mereka untuk dididik dan diselamatkan dari keburukan, terutama dari neraka. Maka dalam surat At-Tahrim Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Jadi anak-anak kita juga berhak untuk dijauhkan dari neraka. Kata Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu, addibuhum wa allimuhum. Caranya dengan mengajarkan anak-anakmu adab dan mengajarkan anak-anakmu ilmu. Dan juga kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 132, Allah berfirman kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Wahai Muhammad, perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah di atasnya. Ini nabi kita loh. Allah perintahkan agar nabi ketika mengajak kepada salat, kepada siapa dulu? Keluarga. Wahai Muhammad, perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha. Kata wastabir ya itu lebih daripada cuman kata wasbir. Karena ketika di dalam bahasa Arab itu ada huruf ya ziyadah, huruf-huruf tambahan. Jadi tambahan huruf ini menunjukkan tentang adanya penekanan. Artinya wastabir ya yakni hendaknya engkau benar-benar berupaya dengan sabar di dalam mengerjakannya. Ya. Dan kemudian sekali lagi ya jamaah, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah, dan juga ketika Allah memerintahkan para nabi dan para rasul untuk beribadah, Allah seringkali mengingatkan ya, sebagaimana di dalam surat Thaha ini, setelah Allah perintahkan nabi kita untuk memerintahkan keluarganya salat, kata Allah, la nas'aluka rizqan. Kami enggak minta kepada kalian rezeki. Kami enggak minta kepada kalian rezeki. Ya. Nahnu narzuquka. Bahkan kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian. Karena umumnya manusia, mereka ketika melakukan sesuatu ya, mereka beranggapan bahwasanya apa yang mereka lakukan itu dibutuhkan. Contoh nih misalnya, Anda menolong orang tua Anda. Karena umumnya asumsi kita orang tua kita butuh pertolongan kita. Kita melakukan pekerjaan kita di kantor, disuruh oleh atasan kita karena atasan kita butuh dengan kita. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak demikian. Allah Maha Kaya, Allah Maha Sempurna. Artinya apabila kita semua yang ada di muka bumi ini tidak beribadah kepada Allah, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Allah enggak butuh dengan kita, Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Tapi kita yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Itu konsep yang harus kita pahami di dalam konsep ibadah. Nanti akan kita bahas di bahasan-bahasan berikutnya. Nah, jadi jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, Allah mengakui haknya orang tua, Allah mengakui haknya anak. Yang menarik ya jamaah, kata Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkaitan dengan masalah orang tua dan anak, ya, bakti orang tua dan bakti anak. Kata Ibnul Qayyim, Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban pertama kali orang tua dulu terhadap anaknya. Ya, sebelum Allah menghisab bakti anak kepada orang tuanya. Dengan kata lain, yang akan dihisab oleh Allah itu kewajiban kita sebagai orang tua sebelum anak dihisab tentang baktinya kepada orang tua. Ya. Itu yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mengajarkan kita ya jamaah bahwasanya kalau kita ingin anak itu anak yang berbakti, gak bisa kita cuman ayo kamu harus bakti sama abi sama umi. Kamu gak boleh durhaka sama abi sama umi. Kamu gak boleh menentang abi sama umi. Ya. Ya ini mungkin cara yang paling gampang. Kita cuman sekedar nyuruh. Tapi ini bukan cara yang efektif. Karena agar mereka bisa berbakti kepada kita, kuncinya pertama kali bangun baktinya anak kepada Allah. Itu kunci pertama kali. Bangun dulu baktinya anak kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus mengawali bakti kita kepada Allah. Kita tunjukkan dan kita contoh. Kemudian yang ketiga, kita berbakti dulu kepada anak agar anak berbakti kepada orang tua. Kalau ada yang bertanya, bagaimana orang tua berbakti kepada anak?
Nanti di dalam risalah ini itu akan dibawakan oleh Syekh kisahnya Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau didatangi seorang laki-laki yang mengeluhkan anaknya durhaka. Ya, singkatnya, anaknya yang durhaka ini dipanggil oleh Sayyiduna Umar, dinasehati. Kemudian dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, apakah anak itu punya hak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya?" Kata Sayyiduna Umar, "Bala, iya ada, harus ada." Apa itu ya Sayyiduna Umar? Itu dijawab oleh Sayyiduna Umar itu 3 ketika itu. Yang pertama adalah wa an yantakiya ummahu, hendaknya ayah memilih menyeleksi ibu bagi anaknya, enggak asal sembarangan nyari istri. Yang kedua, wa an yuhsina ismahu, memberikan nama yang baik. Dan yang ketiga adalah wa an yu'allimal Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian anak ini mengatakan bahwasanya, "Wahai Amirul Mukminin, ya, Ummi Zanjiyah, ibuku adalah seorang wanita budak berkulit hitam miliknya Majusi, enggak tahu apa agamanya. Wasammani Ju'al, aku dikasih nama Ju'al." Ju'al ini sepertinya bahasa Persia, artinya kotoran unta ya. Ada sebagian ulama yang punya pendapat seperti itu, maknanya jelek. Ya, walam yu'allimni harfan minal Qur'an. Ayahku enggak pernah mengajarkan aku satupun huruf dari Al-Qur'an. Sayyiduna Umar marah, dipanggil bapaknya tadi. Kemudian beliau mengatakan, ya, "Ajita ilayya tashku uquqa ibnik." Engkau datang kepadaku, engkau mengeluhkan tentang kedurhakaan anakmu. Faqad aqqaqtahu qabla an yu'aqqaka. Padahal kamu sudah durhaka kepada anakmu sebelum engkau didurhakai oleh mereka. Subhanallah. Kedurhakaan anak itu diawali dari kedurhakaan kita sebagai orang tua yang tidak menunaikan haknya mereka, tidak mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya. Oleh karena itu ya jamaah sekalian muliakan Allah, itulah pentingnya kita untuk menunaikan hak mereka sebagai amanat dari Allah, mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Karena ini yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasil di tangan Allah. Kita sudah berusaha anak kita mau menjadi baik atau tidak baik, itu di tangan Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Yang akan dihisab oleh Allah sejauh mana kita berupaya dan berusaha. Ingat ketika anak kita berdoa kepada Allah, ya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana orang tuaku mendidik aku sewaktu aku masih kecil. Jadi tidak diajarkan sebagaimana orang tuaku menyayangi aku, bukan. Tapi sebagaimana orang tua aku mendidik aku sewaktu aku masih kecil. Dengan kata lain, ketika doa anak kita dikabulkan oleh Allah, maka kadar sayangnya Allah kepada orang tua itu adalah sejauh mana kadarnya kita di dalam mendidik anak kita. Karena itu enggak sama orang tua yang berjibaku mendidik anaknya habis-habisan, kemudian anaknya berdoa, ya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dengan anak yang diabaikan oleh orang tuanya, alhamdulillah walhamdulillah, anak ini Allah berikan taufik menjadi anak yang soleh. Dia tetap mendoakan orang tuanya yang enggak baik, kebaikan bagi orang tuanya. Tapi enggak sama dengan orang tua yang berjibaku tadi. Kenapa? Karena dikaitkan doa itu, sayangilah kedua ibu bapakku sebagaimana keduanya mendidik aku sewaktu aku masih kecil. Artinya, wahai jamaah, sejauh mana Anda mendidik anak Anda di masa kecilnya, sejauh itu pula Allah akan menyayangi Anda. Sebagai bentuk wujud dari mengabulkan doa anak-anak kita. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian muliakan Allah, kita harus memperhatikan hal ini. Anak kita punya hak dan anak kita punya kewajiban yang harus ditunaikan. Kemudian poin yang berikutnya yang perlu kita pahami adalah, ya, kesalihan orang tua itu bermanfaat. Jangan pernah meremehkan. Mungkin ada di antara ya orang yang berpendapat, lihat itu Pak Kiai, Ustadz, alim, anaknya kok nggak karu-karuan, ya, anaknya nggak beres. Sementara di sisi lain ada anaknya penjahat, anaknya begal, anaknya perempuan nakal, ternyata masya Allah suka ngaji, suka ke masjid, akhlaknya bagus. Jadi nggak usah lah kita itu ngoyo-ngoyo. Kalau Allah jadikan soleh, kalau nggak soleh ya udah. Ini adalah miskonsepsi atau kesalahkaprahan yang parah, ya. Karena kita ingat ya kaidahnya di dalam surat At-Tahrim, ku anfusakum, jagalah dirimu. Berarti sebelum kita memperhatikan anak, perhatikan dulu diri kita gitu loh.
Karena mendidik itu bukan berangan-angan. Memang kita nggak pungkiri ya, fitrahnya orang tua. Anda misalnya ketemu begal, penjahat, Anda misalnya mengunjungi penjara, mereka punya anak. Anda tanya, Pak, Bu, Bapak Ibu pingin nggak anak Bapak Ibu sama seperti Bapak? Gak mau. Saya pingin anak saya menjadi anak yang baik. Saya pingin anak saya menjadi anak yang soleh. Fitrahnya manusia itu seperti itu gitu loh. Tapi ini cuma sekedar angan-angan kalau tidak diwujudkan dengan perbuatan. Ya. Nah, oleh karena itu ya jamaah sekalian, yang akan dihisab oleh Allah itu adalah amal kita, sejauh mana kita beraktivitas di dalam mendidik anak kita. Itu diawali dengan diri kita dulu. Kita berupaya menjadi orang yang soleh. Karena kesolehan kita itu bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita kelak insyaallah. Ya. Di dalam surat At-Tur ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini kita perlu perhatikan ini. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ya. Orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, ya. Kemudian orang yang beriman ini ya diikuti oleh ya dzurriyyatuhum, anak keturunannya, cucu-cucunya, ya. Biimanin. Jadi keturunan atau cucunya ini mengikuti orang tua yang beriman tadi, yang soleh tadi dengan keimanan. Jadi orang tuanya beriman, soleh, kemudian anak-anak keturunannya juga soleh, juga beriman, mengikuti orang tuanya dalam keimanannya. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya. Nah, maka kami akan pertemukan mereka dengan anak-anak keturunan mereka. Di surga nih misalnya, level kedudukan orang tuanya, kakeknya, buyutnya lebih tinggi. Anak cucunya mengikuti kakek buyutnya dalam keimanan, maka Allah akan pertemukan di surga nanti. Allah akan kumpulkan nanti di surga. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun pahala dari amal kebajikan mereka. Kesolehan orang tua yang sudah berada di surga ini enggak akan dikurangi pahalanya. Yang terjadi anaknya yang kurang diangkat, dipertemukan dengan orang tuanya atau dipertemukan dengan kakeknya, ya. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang terikat dengan apa yang dia kerjakan. Nah, ini kaidah. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang akan terikat dengan apa yang dikerjakan. Karena ini surat Luqman ayat 33, pada asalnya masing-masing kita menanggung amal sendiri-sendiri. Jadi enggak ada kaidah orang tua menanggung dosa anak, anak menanggung dosa orang tua, enggak ada. Di dalam Islam itu tidak ada menanggung dosa orang lain, enggak ada. Kita tidak akan menanggung dosa siapapun. Kita akan menanggung amal kita. Yang ada adalah kita dimintai pertanggungjawaban kita. Anak kita ketika masih kecil, sebelum balik, berbuat dosa, berbuat maksiat, tidak dicatat dosanya oleh Allah. Dia enggak berdosa. Tapi kita sebagai orang tua, apabila kita biarkan nih anak nih ngomong kotor, berbohong, melakukan keburukan, kita biarin, berarti kita mengabaikan, pengabaian itu adalah dosa. Allah akan minta pertanggungjawaban kita. Kenapa engkau biarkan anakmu ini seperti itu? Kenapa enggak kita didik dan enggak kita arahkan? Bukan kita menanggung dosanya. Karena ada sebagian orang tua yang keliru, yang salah kaprah. Anak melakukan dosa ditanggung oleh orang tuanya. Enggak ada. Kita masing-masing menanggung amal sendiri-sendiri. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat 33, Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum." Bertakwalah, takutlah engkau ya kepada Rabbmu, wakhshaw yawman la yajzi walidun ya an waladihi ya wala mauludun huwa jazin ya an walidihi syai'an. Takutlah kepada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat memberikan pertolongan kepada anaknya, dan seorang anak tidak dapat menolong bapaknya sedikit pun. Ini firman Allah umum. Masing-masing akan menanggung ya masing-masing. Surat Abasa Allah mengatakan di hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari di mana ketika itu seseorang berlari menjauh dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anaknya, saling menjauh. Kenapa? Semuanya sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Tapi ini ternyata kata para ulama ada pentakyid,
ada yang mengkhususkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Di antaranya adalah ketika semua orang sibuk dengan urusan masing-masing dan ketika semua orang sedang galau ketika akan dihadapkan dengan hisabnya, ternyata di situ akan ada anak yang mencari-cari orang tuanya. Inilah babu syafa'ah. Ada anak-anak penghafal Al-Quran dicari, mana abiku, mana umiku. Kemudian ketika dia lihat, dia dapati dipasangkan jubah dan mahkota kewibawaan, tajul waqar. Dipasangkan mahkota kewibawaan. Juga demikian ada anak-anak yang memberikan syafaat, yaitu anak-anak kecil, masih bayi, belum balik, meninggal dunia. Meninggal dunia. Kita seringkali melihat ya, ketika ada orang tua anaknya meninggal dunia, kita lihat di dunia sedih, kehilangan buah hati. Tapi sadar nggak sadar ya jamaah, itu asetnya orang tua apabila bersabar. Karena Allah janjikan orang tua yang bersabar ditinggalkan anaknya yang meninggal dunia ketika masih kecil, Allah bangunkan Baitul Hamd, istana yang namanya Al-Hamd, ya, Baitul Hamdi. Dan kemudian anak-anak ini kelak ketika mereka semua ya meninggal dunia di atas fitrah, masuk surga. Dan ketika mereka digiring menuju ke surga, mereka nunggu di pintu surga. Ketika ditanya, kenapa kalian tidak masuk ke surga? Kami menunggu orang tua kami. Mereka menanti bapak ibunya. Dan mereka menunggu orang tuanya untuk bisa masuk ke dalam surga duluan. Itulah diantara kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin diuji oleh Allah dengan kehilangan orang yang kita sayangi, anak-anak yang masih kecil. Tapi ternyata ya jemaah, di balik itu apabila kita sabar, kita ridho dengan keputusan Allah, Allah gak akan sia-siakan. Kita lihat contohnya Khansa, seorang penyair di zaman Rasulullah, wanita yang luar biasa. Di zaman jahiliyah, Khansa kehilangan saudaranya, abangnya, meninggal dunia ketika perang, menangis-nangis, meraung-raung, wajahnya ditampar-tampar, bajunya dicabik-cabik, niyahah, meratapi kehilangan abangnya. Ketika keimanan masuk ke dalam hatinya, dia menjadi seorang muslimah, menjadi seorang mukminah. 4 putranya meninggal dunia pada saat perang. Dia gak bersedih, dia berbangga dan berbahagia karena dia tahu kelak anaknya ini akan menjadi sebab kemuliaan itu datang baginya ketika dihantarkan ke jannah. Jadi jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kondisi-kondisi di mana anak itu dapat memberikan syafaat, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu kita perhatikan, kaidah asalnya adalah kembali kepada amal kita. Sebagaimana surat Asy-Syu'ara Allah mengatakan di hari kiamat itu adalah ya yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidaklah bermanfaat anak-anak, ya harta dan anak-anak, ila man ata biqalbin salim, kecuali orang yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Ya. Jadi kita awali dulu dengan diri kita. Karena juga di dalam hadis yang lain Nabi pernah mengatakan inna auladakum min kasbikum, sesungguhnya anak-anakmu adalah termasuk dari jerih payahmu. Nah, kemudian ini yang terakhir ya, karena sudah pukul 6. Bedanya nih kita sama orang-orang mujrim, orang-orang kafir. Allah ketika menggambarkan nih orang-orang kafir, ya, ketika nanti di hari kiamat dan dihadapkan dengan siksanya, mereka rela, tega menumbalkan anak-anaknya, keluarganya, istrinya, orang-orang, bahkan seluruh dunia supaya dia bisa selamat dari azab Allah. Itu orang mujrim. Ya, di dalam surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai 14 Allah menceritakan tentang mereka. Yubassarunahum, mereka saling memandang. Ya, yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma idzin bibani. Orang-orang mujrim itu, orang-orang kafir itu kepengen
menginginkan sekiranya dirinya dapat ditebus dengan anak-anaknya agar selamat dari azab. Ya. Jadi ingin menumbalkan anaknya supaya terbebas dari azab. Ya. Bukan cuman anaknya, wasahibatihi wa akhi, ingin menumbalkan istrinya dan saudaranya. Bahkan bukan cuman istri dan saudaranya. Wa fasilatihi allati tuwi, dia juga ingin menumbalkan sanak familinya di dunia yang ketika itu menjaga dan melindunginya. Bayangkan, ya. Bahkan waman fil ardi jami'an thumma yunji, dan semua orang di muka bumi ini agar supaya bisa dia tumbalkan supaya dapat selamat dirinya. Tapi kata Allah, kalla, sekali-kali tidak, innaha ladha, dan neraka itu adalah api yang bergejolak. Kita lihat ternyata orang-orang mujrim ya jamaah. Mungkin mereka di dunia begitu tampak sayang sama anaknya, sama keluarganya. Tapi ternyata ketika mereka membangun sayangnya, cintanya, pendidikannya tidak di atas dasar Al-Quran dan Sunnah, tidak benar, maka itu semua sia-sia. Ketika kelak mereka dihadapkan dengan azab Allah, mereka berangan-angan, ya waddul mujrim, mereka itu pengen supaya apa? Anaknya bisa menjadi tumbal baginya, istrinya, saudaranya tumbal bagi dirinya, sanak familinya tumbal bagi dirinya, bahkan semua orang di muka bumi bisa menjadi tumbal bagi dirinya. Itulah orang-orang mujrim, egois. Ya, tapi ternyata Allah nggak akan berikan. Ya, karena masing-masing akan menanggung amalnya masing-masing. Nah, toib, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya jemaah sekalian. Barakallahu fikum jami'an. Berikutnya apa? Sesi tanya jawab. Baik, mungkin kita buka sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Ya, yang nggak bisa harap dimaklumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya jemaah. Bagaimana apabila ada seseorang punya anak perempuannya tidak berhijab hingga dewasa, apakah dosanya ditanggung orang tuanya? Jawabannya adalah sebagaimana tadi disampaikan, tidak ada pertanggungjawaban. Maksudnya bukan pertanggungjawaban, tidak ada menanggung dosa, tapi pertanggungjawaban ada. Ya. Menanggung dosa anak tidak ada, tapi bertanggung jawab di hadapan Allah ada. Karena dia amanat. Nah, jadi di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama, ya, apabila ayahnya khususnya, termasuk ibunya, karena anak itu juga merupakan tanggung jawab ibu, ya. Apabila orang tuanya tidak pernah mengajari dan mendidik anaknya untuk berhijab dan menutup aurat, tidak pernah, maka berdosa. Dan selama anaknya itu lantaran ketidaktahuan dan kejahilannya, lantaran tidak diajarkan oleh orang tuanya, kemudian dia membuka auratnya, maka dosanya akan mengalir. Jadi yang namanya dosa jariyah ada, dosa mengalir ada. Lantaran karena kita abai, ya, atau kita tidak mau memperhatikan. Jadi dosa itu akan mengalir sampai, ya, misalnya kita bertaubat, kemudian kita nasihati anak kita. Yang kedua ini, poin kedua, kita akhirnya tahu wajib pakai jilbab, wajib pakai hijab, kita nasihati anak kita. Menasihati dakwah, diterima alhamdulillah, nggak diterima, ya kita udah nggak bisa punya wewenang. Ya, artinya ketika anak perempuan itu sudah balik, dia masih tinggal sama ayahnya, ayahnya berkewajiban untuk terus menasehati putrinya berhijab. Ya, selama dia terus menasehati, maka dia akan terlepas dari tanggungan di sisi Allah. Karena dia sudah melaksanakan kewajiban. Dia sudah melaksanakan kewajiban. Kalau anaknya ini nusyuz, ya bukan nusyuz, ya, anaknya ini membangkang, ya, anaknya ini membangkang dari ayahnya, anaknya yang dosa. Bapaknya atau ibunya udah nggak dosa karena udah menasehati. Kemudian ketika anak ini menikah, kemudian dia punya suami, suaminya membiarkan istrinya tidak pakai hijab, suaminya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Suaminya diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa engkau biarkan istrimu itu tidak berhijab? Bukan menanggung dosa istrinya. Istrinya berdosa, suaminya berdosa lantaran tidak mengajak istrinya kepada kebaikan, tidak mengajak istrinya kepada perintah Allah. Dalam kondisi ketika anak putri tadi sudah menikah, apabila si ayah sampai anaknya menikah nggak pernah mengingkari putrinya, nggak pernah mengajak putrinya untuk berhijab, kemudian dia menikah dengan suaminya soleh,
akhirnya putrinya berhijab, maka dosa jariahnya tadi terputus. Alhamdulillah, melalui peran suami yang baik tadi. Tapi apabila tetap nggak berhijab, maka ayahnya akan diminta pertanggungjawaban, suaminya diminta pertanggungjawaban. Tapi apabila ayahnya sudah mengingkari dan menasehati sang putri dan suaminya, itu tolong putriku kamu jaga, minta dia untuk berhijab, ya misalnya, maka kewajiban dia udah selesai. Dia nggak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala lantaran dia sudah menunaikannya. Adapun hasil di tangan Allah, ya. Nah jadi ini mudah-mudahan ini Pak ya, jelas ya Pak. Nah, baik. Apakah janin kandungan umur 2 bulan yang keguguran itu kelak akan menjadi anak di akhirat yang bisa memberikan syafaat, maksudnya mungkin ya. Toib. Jadi menurut pendapat yang lebih rajih, apabila janin tersebut sudah ditiupkan ruh. Kapan itu janin ditiupkan ruh? Disebutkan dalam hadis, yaitu 40 hari kali 3, 120 hari, 4 bulan. Baru itu sudah ditiupkan ruh, sudah menjadi makhluk ya, hidup. Apabila keguguran setelah itu, maka itu sudah terhitung ya sebagai anak yang sudah ini, yang sudah ada kewajiban apa maksudnya, kayak misalnya dia meninggal dunia, sebagian ulama itu menganjurkan tetap dilakukan akikah ya, atau misalnya ketika dia masih berada di perut, dia belum lahir, sebagian ulama juga berpendapat tetap perlu dikeluarkan zakat fitrah dan seterusnya. Nah, ya. Jadi ketika udah 120 hari atau 4 bulan. Mohon diberikan contoh detail cara mendidik anak terkait tauhid untuk anak umur 3 tahun. Nah, contoh detail. Masya Allah, ini ada kajian khusus, kalau dibahas berminggu-minggu gak akan selesai, karena kita gak bisa lepas dari yang namanya tauhid. Ya, contohnya begini, misal anak usia 3 tahun itu adalah anak usia al-baro'ah ya. Artinya mereka itu masih terbebas dari dosa dan usia mereka masih bermain. Kaidahnya la'ib ibnaka sab'an wa adibu sab'an wa sahibu sab'an. Bermain dengan anakmu 7 tahun pertama, ta'dib, didik di 7 tahun kedua, bersahabat di 7 tahun ketiga. Itu kaidah ya. Nah, jadi anak-anak di usia dini, apalagi 3 tahun 4 tahun, ini waktunya mereka bermain-main. Momen bagi kita untuk mendidik hatinya agar mencintai Allah, mengenalkan dengan Allah. Di antaranya kita bisa melakukan pendekatan nih. Misalnya anak kita sedang bermain, contoh saja ya. Misalnya mengenal anggota tubuh ya. Nah, kita tanya misalnya, kita tunjuk tangannya, kita suruh dia jawab. Kemudian dia menjawab, ini tangan misalnya, Masya Allah ya. Tangan ini nak adalah Allah yang menciptakan ya. Allah yang memberikan kepada kamu tangan ini. Jadi dengan tangan kamu bisa melakukan banyak hal, bisa menulis, bisa ini. Artinya kita jelaskan tentang ya manfaat tangan. Kemudian kita ajarkan, sebenarnya begini ya. Fokus kita mendidik anak usia dini itu ya adalah untuk mengenalkan mereka dengan Allah, mengenalkan mereka dengan kebesaran Allah, mengenalkan mereka dengan hebatnya Allah, agar mereka terpesona dan cinta dengan Allah, agar mereka senantiasa bersyukur kepada Allah. Jadi tujuan kita itu sebenarnya adalah menumbuhkan syukur anak, agar mereka selalu bersyukur kepada Allah. Syukur itu rukunnya 3, itu harus kita tumbuhkan. Pertama, bersyukur dengan hati. Kedua dengan lisan, ketiga dengan perbuatan. Jadi hati harus kita terus stimulasi, harus kita terus kita terus ajarkan Allah itu maha baik, Allah itu sangat memperhatikan kamu, Allah sayang sama kamu. Kemudian ajarkan mereka dengan lisan kalimat-kalimat thayyibah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Kalimat-kalimat tahmid itu adalah wujud syukur. Kemudian dengan anggota perbuatan. Dengan perbuatan artinya mempergunakan nikmat tersebut, karunia tersebut di dalam ketaatan, tidak untuk kemaksiatan. Contoh misalnya, ini tangan pemberian Allah, tangan ini nak adalah untuk kebaikan. Tangan tidak digunakan untuk keburukan, tangan tidak digunakan untuk menyakiti, tangan tidak digunakan untuk memukul, untuk menjambak adik dan seterusnya. Itu metode kita mengajarkan mereka. Ya, alih-alih kita ngomong jangan pukul, jangan jambak, lebih baik kita katakan tangan pemberian Allah digunakan untuk yang baik-baik, tidak digunakan untuk yang buruk-buruk. Nah, ini sebenarnya banyak ya metode, dan udah ada buku-buku juga
yang berkaitan dengan masalah pendidikan tauhid untuk anak-anak ya, itu juga bisa dijadikan sebagai sarana. Intinya di sini yang ingin saya sampaikan bagi penanya, terus belajar. Ya, ikuti ya kajian-kajian tentang pendidikan anak, khususnya yang berkaitan dengan mendidik anak-anak usia dini itu banyak, alhamdulillah, juga di YouTube juga banyak bisa di-search, karena kita wajib untuk belajar. Sejauh mana tanggung jawab seorang bapak dalam memilihkan pasangan untuk anak perempuan? Adakah dosa jariah kepada orang tua dalam menjodohkan anak? Bisa jadi. Kalau misalnya ayahnya itu mengizinkan putrinya atau membiarkan putrinya menikah dengan laki-laki yang gak baik, kemudian putrinya terpengaruh dengan keburukan, ayahnya akan diminta pertanggungjawaban. Meskipun ketika anak sudah menikah, ya anak ini udah nikah nih, nikahnya anak perempuan itu berarti tanggung jawabnya itu sudah berada di suaminya. Tapi akan tetap ada pertanggungjawaban. Kenapa engkau biarkan putrimu menikah dengan orang yang gak baik? Kenapa engkau biarkan putrimu menikah dengan orang yang buruk? Kenapa engkau biarkan putrimu menikah dengan orang yang akidahnya rusak, akhlaknya jelek dan seterusnya? Akhirnya mempengaruhi sang putri tadi, sang anak tadi. Atau bahkan bisa jadi putrinya baik, kemudian dijodohkan dengan laki-laki yang gak baik. Akhirnya sang putri ini bukan hanya keseret, dia hidupnya menderita. Ya, hidupnya penuh dengan kesulitan, tiap hari menangis karena disakiti oleh suami. Kalau ayahnya tahu mengizinkan hal ini, maka berdosa. Tapi kalau ayahnya nggak tahu, dia berhusnudzon, orang ini baik, orang ini soleh, tapi ternyata tidak sebagaimana kenyataan, maka itu di luar dari kemampuan kita. Ketika kita tahu, kita wajib menasehati. Ya, kita nasihati sang suami tadi. Ya, dan ini juga sebagai pelajaran ya jamaah. Ya, ini terakhir ya, pelajaran bagi kita. Istri kita itu adalah putri daripada orang lain. Ya, istri kita itu adalah anak perempuan dari bapaknya. Sebagaimana kita bapak, kita punya anak perempuan. Ini ada sebuah kisah singkat yang sangat menarik dan sangat menohok kita. Ya, yaitu kisahnya adalah tentang ada seorang suami yang berlaku kasar dengan istrinya sampai istrinya menangis. Gak lama kemudian, ya, sang laki-laki ini ditanya sang suami, apa yang akan engkau lakukan apabila ada seorang laki-laki yang menyakiti putrimu? Suami ini bilang, aku akan bunuh dia, aku akan hantam dia, aku hajar dia. Siapa laki-laki yang berani menyakiti putriku? Kemudian si istri ini bilang, ketahuilah aku ini adalah putri dari orang lain. Itu sebagai nasihat ya jamaah. Ya, nasihat bagi kita bahwasanya ketika kita ini sayang sama anak perempuan kita nggak kepengen anak perempuan kita disakiti, ketahuilah istri Anda adalah anak perempuan dari orang lain. Dia punya bapak yang juga bisa merasakan apa yang Anda turut merasakan. Ya, sehingga ini mengajarkan kita agar kita juga belajar berempati gitu loh, agar kita tetap berusaha memperlakukan istri kita dengan sebaik-baiknya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tentunya yang hak datangnya dari Allah Azza wa Jalla, yang batil datangnya dari saya pribadi. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa mengistiqomahkan kita di atas jalan ketaatan, dan Allah menjadikan kita sebagai orang tua yang saleh, dan Allah menjadikan kita sebagai uswah hasanah. Dan kita juga memohon kepada Allah agar Allah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salihah, dan Allah kumpulkan kita semua ke dalam jannahnya kelak insyaallah taala. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.